Gitu. Di sana cuacanya panas apa gimana? Sama mas, Sama kayak di sini. Oh. Terus di sana kemajuan pendidikannya sama, banyak S1, S2 di sana. Sama. Cuman kalau di sana lebih keras mas dalam masalah kerja. Oh. Lebih mudah maksudnya. Oh, di sana nyari kerja lebih mudah. Iya, kalau populasinya sedikit sih mas. Karena orangnya sedikit, lapangan pekerjaan banyak. Terus kalau gaji di sana rata-rata gaji UMK, UMR? Nah, gaji sedikit lebih tinggi dari sini mas. Soalnya kan pedesaan. Pedesaan, jadi otomatis untuk masalah UMR-nya sedikit lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi. Di sana maksudnya kayak di Kalimantan, kayak di Sumatera enggak? Maksudnya kayak banyak perkebunan sawit kayak gitu apa gimana? Iya, banyak. Nek di sana sawit banyak. Iya, tapi kecuali kayak desa banget mas. Oh, desa banget. Nah, tapi nek kayak agak perkotaan itu susah. Paling hutan sih mas. Hutan. Iya. Iya, boleh. Itu dari SMP emang maksudnya tata bahasanya lebih ke arah Arab terus mas? Ya kita campur Arab Inggris. Enggak mas, jadi kan kita dibagi mas, misalnya kalau satu minggu ini kita pakai bahasa Arab, jadi minggu kedepannya kita pakai bahasa Inggris. Kalau di minggu bahasa Arab kita pakai bahasa Inggris di botak. Wow. Begitu juga kalau di minggu bahasa Inggris kita pakai bahasa Arab di botak juga. Minggu pertama nih, minggu pertama Inggris misalkan, berarti minggu kedua Arab, ketiga Inggris lagi nih, Arab lagi gitu mas. Jadi ketahuan pakai bahasa berbeda atau mungkin pakai bahasa Indonesia. Oh gitu, keren ya. Itu dari SMP kelas 1 udah diajarinnya begitu terus? Kalau SMP kelas 1 belum mas, kalau awal masuk belum. Itu mulai diterapin ketika udah 6 bulan. Oh, 6 bulan udah mulai diterapin nih. Tapi itu belum kelas mas, masih pelan-pelan. Masih pelan-pelan. Awalnya kan masih dikasih peringatan, peringatan 1, 2, dan 3. Kalau emang masih pelan, istilahnya kayak masih bandel ya, dihukum. Itu awalnya kan tetap pasti pertama susah ya, karena kan nggak, kosakata kan belum hafal. Itu tetap ngapalin dulu nih, makan. Iya mas, ngapalin dulu sampai 6 bulan dulu mas. Ngapalin kosakata sampai 6 bulan baru disambung-sambungin. Baru kalau sudah 6 bulan itu baru sudah mau diterapin sistem botak kalau emang pakai bahasa Indonesia. Oh, oke. Satu kamar berapa orang mas? Satu kamar tergantung mas. Kalau kan kamar ukuran kamar itu kan beda. Kalau untuk kamar aku sendiri yang terakhir itu bisa sampai 30-an orang mas. Lebih gede dari ini ya? Segini ya? Masih kita mas. Gedenya itu mas. Apa namanya, tikaran. Lemarinya dibarisin kayak pojok-pojok. Aktivitasnya mulai dari jam berapa mas? Aktivitas itu mulai dari jam subuh harus bangun semua nih jamaah. Terus habis subuh itu kadang kalau bukan ada sah jadi itu kayak ngomong pakai bahasa Arab atau nggak pakai bahasa Inggris sampai nanti jam 5 lah. Jam 5 sore nih. Jam 5 pagi. Oh, jam 5 pagi. Jam 5 pagi itu belajar pagi. Jadi itu belajarnya sendiri. Sampai jam setengah 6. Persiapan makan, mandi. Sampai jam 7. Sekolah nih. Sekolahnya jalan kaki di satu gerbang itu atau keluar gerbang? Masih dalam satu lingkup pondoknya. Masih dalam satu lingkup pondoknya. Selesai sekolah jam? Selesai sekolah jam setengah 1. Setengah 1 itu kan ini mas, sholat zuhur dulu, terus makan dulu sampai jam 2-an lah mas. Istirahat. Nanti jam 2 masuk lagi mas, masuk kelas lagi. Sampai jam 3. Jam 3 persiapan sholat asar. Selesai asar mandi. Olahraga. Olahraga sampai jam 4:30. Olahraganya sesuai hobi masing-masing. Iya, sesuai hobi masing-masing. Yang basket, bola, ada juga ini takraw, ada juga ini apa, bulu tangkis. Intinya silakan olahraga gitu. Sampai jam 4:30. Terus habis itu mandi nih, persiapan maghrib. Jam 5 mas. Sampai jam 5. Jam 5 nanti dari jam 5 sampai jam 5:30 mandi. Nah itu kalau untuk dari kelas 1 sampai kelas 4 itu jam 5:30 itu sudah harus di masjid. 1 sampai 4 SD. Sampai 4
kalau kita hitungannya satu sampai kelas 6 Heeh, itu jadi kelas 3 itu sampai kelas 3 SMP. heeh. Tapi kita berlanjut mas sampai SMA Berlanjut. itu kelas 4 Oh gitu. berlanjut sampai satu kelas 6. Itu harus setengah 6 udah harus di masjid Sudah harus nih, di masjid, itikaf ya. dulu nih misalkan ya. Iya. Terus habis maghrib Habis kajian. maghrib, mengaji mas sendiri Oh sendiri-sendiri sendiri sampai isya. sampai isya. Terus habis isya Selesai isya makan makan, terus belajar malam mas. belajar malam. Oh. Belajar malam sampai jam 9 mas. Sampai jam 9. 9 terus habis jam 9 istirahat setengah jam. Heeh, Nanti jam 10 waktu tidur. tidur. Ada HP? Boleh main Ada. HP? HP nek kedapat langsung dipalu mas. Di depan publik. Oh, Jadi di depan nek publik. yang lain dikumpulin terus bilang ini contoh yang bawa HP ya. Heeh. Sedih kan kalau emang Sedih, ya. ketahuan HP baru kan, baru dikasih orang tua misalkan ketahuan. Sedih. Itu berarti jenengan maksudnya kalau ngobrol bahasa Arab sama bahasa Inggris udah termasuk lancar mas. Nah, dibilang lancar banget sih enggak mas. Tapi Cuman setidaknya kita ngerti kosakatanya. nanti kosakatanya. Kayak nih, misal mas ngomong bahasa Inggris kan paling ada beberapa kosakata yang ngerti. Yang umum lah. Nah, jadi kayak ibaratnya kayak tumpuk-tumpuk gitu loh mas. Tapi kalau misalnya ngomong sama orang Arab langsung nggak ngerti. Oh kalau sama bule langsung kadang beda kosakata ya. Iya. Gitu loh maksudnya kan. Nah kita kan misalnya ngomong sama Inggris kan kalau Inggrisnya kan pakai kayak apa ya namanya? Kayak kosakatanya kayak verb. Maksudnya kayak abis ini ada tambah is, tambah on, tambah in gitu kan. Nah kalau kita kan enggak mas. Tumpuk gitu. Yang penting kita ngomong loh mas. Yang penting gitu. kita ngomong, intinya ya itu gitu. Jadi ya. yang penting ngomong mas. Kita nek kitanya ngerti, tapi nek nggak tahu nek bulunya ngerti apa enggak. Yang penting kita ngomong, sebenarnya kita ngomong yang ada di kepala mas. Yang ada di kepala. Cuman kalau sama kita kan ngomongnya kan kayak tadi tumpuk-tumpuk. Makan karena dia campur bahasanya. Cuma kan karena dia udah ngerti kosakatanya jadi ngerti alhamdulillah artinya. Jadi nyambung ya. Nyambung. Cuma kalau misalnya ada kosakata yang enggak paham, Indonesia masuk. Iya. Keren mas. Iya mas. Setidaknya kan kalau misalnya pengen ngobrol yang tentang kayak sedikit privasi kan lumayan. Bisa ya. Nek Inggris kan banyak yang tahu mas. Inggris iya yang umum mungkin tahu lah ya, yang umum. Setidaknya kan gitu. kayak misalnya bahasa Inggris kan ada sedikit orang yang ngerti. Nek Arab kan nggak semua orang ngerti. Nggak semua orang ngerti. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang yang sedikit privasi kan enak. Ya bakal ketahuan. Iya. Mas, kalau saya pengen dengar ngobrol Arab sedikit boleh mas? Iya boleh. Coba mas. Nek berdoa pembicaraannya tentang apa? Pembicaraannya tentang apa ya? Tentang ke depan mau kelanjutannya mau kerja di mana, kuliah di mana gitu. Rencana ke depan gitu. Ayo hadit. Bada darosta fi unsur atau satata malfiain. Keanahu baru ana bahas awalan asigon. Baik. Nah, maruf tuh. Mungkin ada bahas awalan di makanil atau mungkin di makanin jenazah. Amin awal anak amal awan asigol kalau anak mislaka kana lakin bada darostuhuna kana hu sa amal fi ay makan kana au ana amal nafsan susah dikana paling seperti itu. Mantap mas, tapi mukanya jenengan rada ke harapan sih mas. Dikit. Kalau Inggris bisa juga mas. Coba. Inggris kita malah nggak ngerti mas. Oh kalau Inggris lebih fokus ke Arabnya. Lebih lancar ke Arabnya ya. Oh. Nah Inggris paling kayak jenengan mas. Kayaknya dia yang seadanya. Tapi nek untuk dibuat ajak ngobrol nggak bisa. Ajak ngobrol nggak bisa. Oh gitu. Iya. Itu kalau bapak berarti PNS atau apa sih pak? Mas bapak itu deh. Ayah PNS mas. Oh ayah PNS. Kerjanya di Cilacap. Kelautan perikanan. Kelautan perikanan. Kalau ibu di rumah. Ibu makan. Jangan ada rencana ke depan itu, maksudnya kayak biasanya kan kalau bapaknya pedagang, anaknya ya dagang aja lah gitu. Bapaknya pegawai nih, kemungkinan kuliah biar maksudnya ngikutin jejak orang tua lah. Kalau aku sih planning ke depan gini mas, ada 3 rencana mas. Ada 3 opsi. Rencana. Tapi
diganti ini aku langsung mau tak kerjain langsung mas. Heeh. Jadi kalau lanjut planning pertama aku mau jadi PNS juga mas sama kayak ayah. Sama kayak ayah. Cuma kan kalau ayah kan ambilnya di kelautan. Kalau aku paling ambilnya lebih di perikanannya. Jadi kayak di budidaya perikanan gitu mas. Itu kalau aku pertama. Terus yang kedua aku mau daftar juga polisi mas. Kepolisian. Polisian. Semoga lancar ya. Amin. Terus yang ketiga nih. Ketiga ini jalur terakhir mas. Jalur terakhir. Ini aku mau daftar juga di tentara mas. Oh TNI. Iya. Tapi aku langsung mau daftar di ketiga-tiganya. Tiga-tiganya mana-mana yang keterima dulu nih yang difokusin. Mas, gitu. Paling nyambi sambil daftar ini itu paling aku nyambi kerja di mana gitu mas. Paling tidak kan aku nggak nganggur mas. Nggak mau nganggur lah ya. Tetap kita cari kegiatan kesibukan. Jenengan berarti lulus SMA tahun berapa sih mas? Aku lulus SMA tahun 2018 mas. 18. Sekarang kuliah berarti udah semester berapa mas? Udah semester 6 mas. Wow. Bentar, berarti tinggal berapa bulan lagi nih kuliahnya selesai? Kalau aku kan ambilnya di 3 mas. D3. Berarti ini nanti Juni sidang mas. Juni sidang, nanti Agustus sudah wisuda. Tahun ini udah selesai nih? Tahun ini selesai. Alhamdulillah. Ini sama? Sama. D3 juga? Satu kelas mas. Satu kelas. Ngambilnya apa mas? Jurusannya apa itu? Kalau kita ambilnya jurusan biologi mas. Biologi. Itu tentang apa mas? Tentang ini mas, tentang alam-alam gitu loh mas. Jadi kayak kita kayak misalnya kalau kita kan ambilnya kan budaya perikanan mas. Jadi kalau kita itu lebih mengarah ke ikan. Jadi kita kayak kita pelihara ikan tuh dari telur sampai ukuran besar mas, sampai ukuran indukan. Iya. Jadi, tapi itu kita lihat dulu mas, penyakitnya apa, cocok apa enggak kalau kita jadikan indukan gitu mas. Iya. Kan biasanya kan kita kadang kalau emang sebagai sampel kita ambil satu ikan terus kita bedah mas. Jadi di situ kan kita tahu oh ini sakitnya mungkin karena mungkin karena penyakit atau enggak mungkin karena parasit atau mungkin karena apa mungkin parasit gitu loh mas. Gitu. Makhluk. Ini sing bisa wes. Berarti nggih sing pulsar ya? Aku sih kemarin lihat juga sih mas pulsar di Google. Cuma Iya. emang pulsar langka mas di Indonesia. Langka mas. Yang gini, jadi satu langka, kedua kalau nemu yang bagus itu bonus mas. Karena barangnya langka kan, kalau bisa nyari ya yang bagus sekalian. Iya mas. Kan sempat kemarin mas ketika mau ke kampus, aku lihat nih loh. Ini keren banget mas, ini motor apa ya ini? Aku lihat pulsar 200 NS. Aku langsung nyari, kalau motor seperti itu. Cuma kan itu mana kulit warna merah mas. Warna merah, warna hitam. Saya dulu pernah punya warna merah mas. Pulsar. Tapi plat Jakarta. Dari lahir kan itu kan kelahiran 2014 sampai 2022 nggak pernah dipajak mas. Itu kan artinya mati pajak 8 tahun. 8 tahun. Itu laku sekitar 7,5 itu mati pajak plat Jakarta. Akhirnya begitu itu laku kan, saya ditawarin temen nih, ini pulsar mau enggak? Saya kan dulu pernah punya, jadi oh ya saya pengen beli lagi, saya bilang gitu. Itu untung saya dapat plat lokal, terus pajaknya tertib. Jadi kan lebih, mungkin kalau dipakai keluar kota berani lah. Kalau mati pajak kan keluar kota rada deg-degan kalau ada polisi ya kan. Kayak gitu. Akhirnya itu dapat itu yang tertib. Yang tadi ya? Itu kan tadi tertib, pajaknya tertib, suratnya komplit kayak gitu. Itu bener loh mas. Motor mahal sama motor murah itu bedanya gini mas, dari suspensi. Kalau emang motor mahal suspensinya itu empuknya beda sama motor murah. Terus pengereman mas, piston disc brake pengereman motor mahal sama motor murah itu beda. Kalau motor mahal itu di tangan itu empuknya beda ya. Iya, beda lah pokoknya kalau emang mahal gitu. Terus lagi sama spek mesin. Spek mahal bukan cuma enak kan mas, setidaknya bisa ngebandingin. Jadi kalau misalnya lampu merah sih mas, lampu merah gede sama gede kan, ngomong bagus gitu. Iya. Kan biasanya orang tuh kebanyakan tanding ketika lampu merah kan akselerasi mas. Kalau emang nafasnya lebih panjang kan lebih enak. Lebih enak benar. Terus penampilan lah, kalau motor unik itu tetap pusat perhatian orang. Kalau motor yang udah sejuta umat kan biasa. Kayak gitu. Itu ya kalau pulsar itu kalau menurut saya mas ya,
satu nafasnya panjang, terus getaran mesinnya sedikit, ada engine balancer, terus businya 3 lebih irit. Jadi saya sempat belajar loh, kenapa businya 3 gitu, gimana cara kerjanya busi 3. Ternyata sendiri-sendiri. Kalau RPM bawah pakai yang satu, kalau RPM menengah satu, RPM atas satu. Jadi dia tiga-tiganya fungsi kerjanya masing-masing. Itu sempat saya penasaran banget kan, saya maksudnya kayak pelajari pulsar ini seperti apa sih. Ternyata blok mesin bawah itu setara sama KTM sama Ducati yang blok bawah, tapi khusus yang head ke atas itu punyanya Kawasaki Pulsar, yang bawahnya sama-sama KTM itu. Soalnya kan aku kebandingan masih juga mas sama antara CB yang ini sama Verza. Verza. Itu kan kalau Verza sama CB kan sama ini juga mas. Soalnya kan RPM-nya cuma 8.500. Iya. Jadi itu kalau gigi 1 itu paling mentok 25 itu sudah harus ganti. Nafasnya udah habis ya. Ya habis ya. Jadi kalau apa ya? Kalau untuk lampu merah tuh kayak nggak enak mas. Karena kan ganti gigi 1 sama gigi 2 kan kasar mas. Iya. Beda kalau antara RPM lebih tinggi, jadi kan lebih panjang. Itu kan kalau RPM masih 1000 kan otomatis paling di kecepatan 40 mas. Iya benar. Jadi kan lebih enak mas, lebih enak, lebih halus kalau kita ganti gigi 2 mas. Iya benar. Berarti jenengan udah di Banjar dari 2018 ya? Iya benar sekali. 19, 20, 21, sekarang 22, udah sekitar 4 tahun. Di sana mondok juga di Purwokerto apa laju mas balap? Kalau aku di Purwokerto ya ngekos mas kemarin. Oh ngekos. Itu yang sama-sama perikanan banyak mas? Banyak banget mas. Berarti pesaing jenengan juga ya ketika mau ke arah situ gitu. Makanya kan aku ngomong mas sebelumnya, kalau emang di Sulawesi kan lebih gampang mas. Persaingannya sedikit. Apalagi kalau di bidang perikanan sama kelautan mas. Karena itu peminatnya sedikit kalau di sana. Itu jenengan ada harapan kalau di sini terlalu ketat nih, saya mau ke sana. Bisa gitu mas. Iya. Padahal di sana udah nggak ada keluarga ya? Atau masih ada keluarga Sulawesi? Masih ada. Kakaknya ibu. Iya. Oh iya, saya mau nanya gini mas, jangan kan ibaratnya mah pondasinya pesantren ya mas ya. Kadang kan kita sering diingetin nih, tujuan hidup ini sebenarnya buat apa sih kayak gitu. Dari kecil udah dipisahin sama orang tua, terus gede dipisahin lagi, suruh bekerja ya kan. Sebenarnya hidup ini buat apa sih yang dicari kayak gitu? Sebenarnya sih simpel sih mas. Iya. Kita kan hidup ini kan hanya sementara mas. Sementara. Terus kita kan hidup itu kan mengikuti alur mas, mengikuti waktu. Jadi kita boleh mas, kita kadang kan orang kan lebih mempertimbangkan, lebih condong ke arah duniawinya. Kan banyak orang yang kadang lebih istilahnya kayak lebih foya-foya di duniawinya. Tapi tanpa mereka sadari sebenarnya ini hanya sementara mas. Hanya sementara. Kalau di akhir kan itu kan jauh lebih lebih lama kita kan kekal di sana mas. Jadi kan kebanyakan orang tuh ada yang emang kayak kadang nggak sholat mas. Akhirnya aku mikir gini mas, sebenarnya kita tuh hidup di dunia ini kalau nggak sholat mau ngapain mas? Kita kan diciptakan kan supaya bisa bersujud sama Allah mas. Iya. Aku sih mikirnya gitu. Terus kalau emang kalian nggak sholat, kalian mau jadi apa gitu? Aku tuh mikirnya gitu. Kadang aku juga kan dapat nasihat juga kadang dari teman-teman. Ya intinya satu mas, jangan lupa sholat. Jangan lupa sholat, jangan tinggalkan sholat ya. Setelat apapun ia tetap dikejar walaupun telat. Dibuat baik sama orang lain. Iya sih. Ya walaupun emang kita sudah buat baik sama orang lain, tapi orang lain tetap masih jahat sama kita. Paling tidak kita sudah berbuat baik mas. Nggak ada salahnya kita berbuat baik. Berbuat baik nggak ada salahnya ya. Ya bisa dikatakan kalau orang nakal sama kita ya nggak ada salahnya kita ngalah gitu ya. Nggak apa-apa lah, serah situ gitu aja lah ya. Ya Nabi Muhammad aja sampai seperti itu mas. Dia sampai diludahi dari atas mas, sampai malaikat pun ngomong sama
Nabi, heeh. kalau kamu mengizinkan aku mengangkat gunung ini, Heeh. saya akan melemparnya sama orang tersebut. Tapi Heeh. Nabi ngomong apa? Heeh. Nggak usah, Nggak usah. karena tidak apa-apa. Heeh. Saking baiknya, saking Nabi Muhammad. Mantap mas, semangat. Intinya kalau kita nyari dunia ya utamanya kan sholat dulu buat ngisi kesibukan. Itulah kita semangat nyari kerja, nyari maksudnya kayak ngebahagiain orang tua, bantu orang tua ya kan. Iya benar. Eh, nurutin apa yang orang tua harapkan ya kan, berbakti. Tapi kan nyari kerja juga kan dapat pahala. Nah, yang penting jangan sampai salah niat ya. Nah, benar sekali. Mas. Niatnya harus yang ya niatnya buat ibadah juga, kerja kayak gitu. Misalkan jadi pedagang pun ya niatnya dagang buat ya ibadah juga, mencari karunia Allah itu kan macam-macam jalannya. Iya. Ini berarti seumuran ya. Jenengan berarti usianya berapa? 21? Aku 21 mas. Itu sama 21. Sama mas. Yang lahir duluan katanya siapa mas? Yang kakak yang ini. Itu yang kakak. Iya. Jenengan lahir setelah dia? Ya paling perbandingan cuma 5 menit mas. 5 menit. Oh. Pernah nggak mas? Ini kan kembar nih. Pernah Iya. nggak kayak dongkol gitu? Misalkan kayak beda pendapat nih. Sering mas. Sering. Sering. Terus? Cuman kalau bertengkar sih ya mas sering. Cuman kalau sampai main tanjus-tanjus sih enggak. Main fisik enggak ya? Fisik enggak. Paling cuma main Beda argumen, pendapat, beda argumen. argumen. Kalau kayak mungkin satu suka ini, tapi satunya sukanya ini. Nah, itu kan saling beda argumen, saling Beda argumen, pendapat. beda pendapat. Nah, itu kan sudah hal yang biasa. Karena biasa. Oh. Di pondok pun satu ruangan nih. Ya. Sekolahannya satu sekolah. Baju kadang pinjem-pinjeman. Intinya jenengan lebih nyaman, maksudnya kadang ada yang kembar tapi kayak sering nggak cocok ya. Ada lagi kembar yang kemana-mana itu bajunya kayak sama iya mas. Oh, ada loh. Kalau aku lebih condong sih beda mas. Oh beda. Soalnya kalau misalnya kemana-mana kayak misalnya bajunya sama nih, aku malah malu loh mas. Oh. Serius, mas. Iya. Cuma kan kebanyakan dari kembar itu kan banyak yang emang inisiatif, jadi kan kayak misalnya kayak dari cilik gitu loh mas, kan ada yang kembar. Kan ada juga yang misalnya kembar terus mereka dari sini aku bisa menghasilkan AdSense jadi buat buat konten. Iya ada itu. Orang sebelah sini tetangga ada ini sering sholat di sini kembar. Kalau pakai baju sini sama mas. Kalau yang satu pakai kemeja nih dia pakai, yang satu pakai kaos pakai, jam tangan pun sama. Tapi di kacamataan sama mas. Jadi kalau kemana-mana dia ya berdua kayaknya kayak soulmate banget gitu. Ada yang begitu. Cowok ya? Cowok soulmate banget kata saya. Makanya tadi sempat ngeliatin jenengan, ini kayak mirip sih, kayak mirip ibunya bisa. Itu kembar itu anak saya kata. Oh mantap iya, ya. Mas. Tadi kan ini ada ibu-ibu juga tadi. Mas kembar ya mas? Iya bu kembar. Iya. Kembar udah gede-gede nih. Iya luar biasa. Tapi itu bapak ibu berarti dulu di Sulawesi ya? Waktu jenengan kecil? Dulu kan gini lah mas. Ayah kan dulu kuliahnya di Bogor mas. Ayah dulu kuliah tapi sudah jadi PNS mas. Udah jadi PNS. Oh. Kan yang naikkan ayah kan dulu Bu Susi. Jadi kemarin ayah kuliah itu sudah sambil jadi PNS. Jadi kuliah dan dapat gaji juga lah mas. Nah, dulu kan ayah tapi ayah dulu kuliah sudah nikah mas. Jadi buat jenjangan karir lah ya. Nah, dulu ayah tuh kuliah tapi sudah nikah. Sudah PNS juga. Akhirnya ketika ayah selesai kuliah sudah wisuda, ayah ditugaskan langsung ke Sulawesi. Karena naik jabatan juga kali ya. Tugas ke sana satu keluarga ikut nih. Jadi ya udah kita kemarin tinggalnya di situ. Cuman kita emang udah tinggal di Sulawesi, tapi kita masih suka kadang pindah-pindah mas. Kadang suka pindah di Solo, kadang juga suka pindah di Balikpapan atau enggak di Surabaya, di Jakarta di rumah. Karena pekerjaan ayah. Iya. Lah terus karena pekerjaan ayah pindah-pindah, kalau sekolah ikut pindah itu repot. Makanya taruh di pondok aja nih. Nah, enggak dulu kan pindahnya itu bukan pindah ke mas, tapi kayak suka mudik-mudik gitu loh mas.
kita mudik gitu. Cuman kalau kita tempat tinggal udah sudah di Sulawesi emang mas, Heeh. rumahnya dari Sulawesi. Rumahnya udah di sana. Nah, dari sana kita kemarin Sulawesi sampai sampai selesai SMA mas. Sampai selesai SMA. Sampai selesai SMA ngabdi di situ setengah tahun. Langsung ayah ngajuin pindah tugas lagi mas Heeh. di Cilacap. Di Cilacap. Padahal ayah asli Banjarnegara ya. Ayah di Banjarnegara itu Banjarnegara. asli Solo ya, mas. Mungkin emang cita-citanya ayah kalau udah usia 40-50 udah kepengen kembali ke Kembali ke kampung. daerah ya. Makanya perjalanannya panjenengan. Rumah yang di sana gimana mas? Dijual apa disewain? Kalau rumah di sana itu ya awalnya sih dijual mas. Heeh. Cuman ya sayangnya sampai sekarang belum laku. Belum laku. Dikontrakin nggak? Atau kosong mas? Kosong mas. Waduh, Ayah nggak sayang mau sekali. kalau dikontrakin soalnya. Nggak mau. Kan katanya bakal rusak sih Oh, kalau dikontrakin. kalau dikontrakin nggak bertanggung jawab, kotor juga kayak gitu. Cuman sayangnya kalau nggak dikontrakin kosong mas. Kosong. Apalagi kan ini Lembab. kan sudah hampir 3-4 tahun mas, otomatis awalnya pas sudah berbeda. Dingin ya, lembab lah pasti. Aduh sayang sekali mas ya. Ya jadi pasti yang awal harga jualnya itu kisaran 1 M pasti sudah turun mas. Paling sekarang tinggal ya 600, 200 mas, 200-300. Wah murah sekali mas. Gimana emang ya? Karena emang ya gimana ya mak, rumah lama sih mas, nggak pernah ditinggalin juga, auranya pas sudah beda mas. Jadi ya ayah cuma ngomong ya berapapun yang dia tawarin paling di atas 200 ayah ambil. Karena emang daripada sayang nggak, maksudnya nggak bermanfaat gitulah ya. Daripada nggak pernah laku loh mas, ayah ya adalah berapapun yang pasti diambil. Soalnya nggak, maksudnya kayak harapan buat dihuni lagi sedikit ya. Iya mas, soalnya kan orang pasti kalau mau beli pasti mikir juga loh mas, ini pasti aku sudah berapa lama ditinggalin, pasti kondisinya juga sudah seperti apa gitu loh mas. Iya. Jenengan selama ini kan kuliah mas ya, kuliah selain kuliah ngapain kegiatannya mas? Maksudnya sambil ngapain gitu? Ya kalau aku sekarang sih PKL mas. PKL. PKL-nya di sama mas, di